yang terjadi ketika saya tidak jadi gubernur lagi? Semua diubah. Ada nggak BPKP mengatakan itu temuan? Cuma kelebihan bayar, Pak. Makanya saya juga bilang sama Pak Jaksa, kalau mau periksa di Indonesia kasih tahu saya bisa kasih tahu, Pak. Banyak bisa ditangkapin, Pak. Kalau Bapak mau, Pak. Itu aja, Pak. Oke, baik. Satu pertanyaan. Tadi saya mencatat beberapa keterangan dari saksi juga bahwa kemudian sebetulnya kalau ada temuan BPK atau BPKP ya yang terjadi selama pengelolaan di Pertamina maupun di holding, subholdingnya, itu kemudian disampaikan kepada direksi, betul ya? Semua masuk ke semuanya? kami, Pak. Komisaris, Pak. Itu yang menyampaikan direksi atau BPK? Atau kalau BPKP? ada temuan yang rahasia pun dari KPK pun dia bisa kirim pada kami, Pak. Oke. Kami sering hubungan dengan KPK, Pak. Ya. Dalam rangka pengawasan ini, Pak. Baik. Kalau yang terkait dengan proses pengadaan, saudara pernah terima nggak ada satu persoalan yang kemudian menjadi temuan BPK ya di sistem pengadaan di Pertamina? Ada, saudara pernah mendapatkan informasi? Kami tidak selama pernah periode dapat. saudara? Ya? Tidak ada, Pak. Ya? Di masa saya tidak ada. Terkait dengan pengadaan yang kemudian memenangkan salah satu demut yang sebetulnya tidak masuk daftar seleksi? Jadi temuan BPK, saudara Nah itu kami tidak tahu, Pak. Karena tidak semua tahu, ya? pengangkatan langsung oleh Menteri BUMN, Pak. Oke. Tinggal surat, bahkan kami dicopot pun, kami dilantik pun, kita tidak pernah diajak negosiasi. Baik, tapi saudara nggak tahu Kita nggak tahu, Pak. informasi mengenai ada temuan BPK? Mungkin itu saya jelaskan situasi Ya, di dalam, Pak. oke. Ya. Saya pernah waktu baru jadi komut, tiba-tiba ada direktur yang dicopot dari holding. Saya marah di dalam rapat. Ini apa-apaan, kok komut nggak tahu ada direktur diganti dari menteri. Lalu ada bagian Kolsek, siapa tuh Kolsek itu, corporate secretary, dia angkat tangan. Mohon maaf Pak Komut itu nggak berhak untuk menentukan direksi mana diganti mana enggak. Itu haknya Menteri BUMN. Saya waktu itu mau saya lempar pakai botol air minum udah. Dia gituin saya. Tapi saat saya jalanin saya memahami sistem kita memang begitu kayaknya. Makanya saya terus lapor pada presiden 1 tahun 2 tahun tidak ada reaksi. Makanya tahun ketiga saya sudah putuskan. Sebetulnya awal tahun kalau saya mau ngomong, almarhum Pak Kuntoro Mangkusubroto, dia teman baik bapak saya, dia sudah nasihatin saya, dia datang ke Pertamina sama Pak Eri. Pak Suki, kamu percaya sama saya, nggak ada guna di sini, mendingan berhenti. Makanya saya berhenti dari komut di PLN katanya, karena semua ada di Menteri BUMN. Tapi saya bilang, Pak, saya mau coba. Minimal saya mau perbaiki dari dalam. Sampai bisa berhasil membangun cost optimalisasi. Beliau bilang, ya silakan coba. Nah, sampai beliau meninggal, kemudian ya saya udah coba, udah mentok di sini, udah capai harga tertinggi, saya berhenti. Karena nggak ada lagi orang yang boleh melanggar peraturan saya bikin. Kalau mau diperiksa bisa. Untung paling tinggi kok 4,7 miliar dolar. Kenapa nggak mau contoh? Sederhana sebetulnya kalau mau tangkap orang main, saya bilang. Makanya saya bilang, saya lapor ke jaksa. Saya punya rapat, saya kasih pada jaksa. Silakan Bapak periksa semua notulen rapat. Tinggal ditanya, kenapa tidak ikutin saran dari Dekom. Itu jauh lebih penting buat saya. Oke, baik. Berikutnya, apakah saudara juga pernah mendapatkan informasi atau laporan ya, temuan dari BPK misalnya, terkait dengan kegiatan pengelolaan di hilir, misalnya penjualan BBM misalnya, yang kemudian Pertamina atau subholding kemudian menjual menjual BBM yang di bawah bottom price yang telah ditetapkan. Ada informasi seperti itu? Itu operasional kita tidak bisa campurin, Pak ya. Ya. Dan kalau saya mau jelaskan, di dalam Patria Niaga itu kami sengaja naruh komisaris itu anggota BPKP aktif dan jenderal polisi lulusan terbaik yang pensiunan duduk di sana jadi komisaris. Jadi selama ini mereka tidak pernah melaporkan pada kami ada penyimpangan. Nah soal kalau dibilang ada temuan dagang lebih murah lebih mahal, dalam perdagangan minyak itu sangat wajar, Pak, karena mereka bidding, Pak. Kita melawan AKR, melawan yang lain. Jadi untuk kontrak jangka panjang itu kadang-kadang direksi bisa memberikan harga yang karena panjang. Nah itu kita nggak campur, Pak. Itu operasional sama sekali.
Pertanyaan saya adalah, apakah pernah saudara dapat informasi temuan BPK misalnya? Tidak, karena orang BPKP-nya, ya, orang BPKP-nya jadi komisaris nggak pernah laporkan, Pak. Nggak pernah ya? BPK ini BPK misalnya, ada nggak? Kita nggak pernah, Pak. Nggak pernah Karena pasti lapor pada kami, Pak. Oke, baik. Berikutnya, tadi juga saudara menerangkan kemudian pernah mengusulkan satu sistem pengadaan yang efisien, yang baru ya. Ya. Tapi kemudian apakah kemudian ditindaklanjuti, di apa namanya, dikabulkan misalnya. Tapi kemudian ini pernah saudara mengusulkan. Ada masalah apa dengan sistem pengadaan sebelumnya? Pengadaan sebelumnya itu membuat Indonesia tidak punya cadangan lebih dari 30 hari. Karena kalau mau sampai 30 hari berapa hari, mau berapa miliar dolar. Sebetulnya dalam undang-undang migas itu menjadi tugas pemerintah. Tapi karena pemerintah merasa Pertamina adalah BUMN, padahal dalam undang-undang migas Pertamina ini diperlakukan seperti swasta sebetulnya. Tapi karena pemegang saham adalah pemerintah, Pertamina ditugaskan, lu rugilah kira-kira gitu. Kamu nombok, kamu mesti nombok demi supaya negara ini aman secara minyak. Jadi secara prinsip, makanya kami usulkan, kenapa tidak mau supplier Herstock dengan e-katalog RKPP. Saya bawa tim Pertamina ketemu kepala RKPP ada 3 kali. RKPP juga saya undang datang ke Pertamina. Saya ingin RKPP itu ada satu halaman khusus untuk pengadaan Pertamina. Seperti yang saya punya waktu saya di Jakarta. Jakarta menjadi provinsi pertama yang punya halaman khusus pengadaan. Makanya saya bisa hemat uang begitu banyak di Jakarta. Tapi apa yang terjadi ketika saya tidak jadi gubernur lagi? Semua diubah. Ada nggak BPKP mengatakan itu temuan? Cuma kelebihan bayar, Pak. Makanya saya juga bilang sama Pak Jaksa, kalau mau periksa di Indonesia kasih tahu saya bisa kasih tahu, Pak. Banyak bisa ditangkapin, Pak. Kalau Bapak mau, Pak. Itu aja, Pak. Oke, baik. Satu pertanyaan. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.